Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat merasakan nikmat sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan living hadis dan juga bagaimana penerapannya atau contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasannya hadis merupakan sumber rujukan kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Adapun hadis itu sendiri adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari perkataan, perbuatan, tingkah laku, sikap, bahkan takrir beliau sejak 14 abad yang lalu. Berawal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian adanya tuntutan kita untuk senantiasa ikut terhadap apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya menimbulkan suatu kecenderungan bagi umat Islam agar selalu senantiasa berupaya untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan dalil perintah untuk senantiasa ikut meneladani sikap dan perbuatan baginda kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis merupakan sesuatu yang sangat bisa dikatakan hal yang cocok yang menjadi pedoman kita untuk meneladani beliau. Dengan perkara demikian, maka kaitannya dengan living hadis pada pembahasan kali ini perlu kita ketahui bahwasannya living hadis itu suatu bentuk praktik, tradisi, budaya ataupun kebiasaan dari suatu golongan atau masyarakat tertentu yang mana tingkah laku atau perbuatan tersebut memiliki landasannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian sederhananya kebiasaan yang tercipta di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang telah menjadi adat ataupun budaya pada masyarakat tersebut yang menjadikan masyarakat tersebut memiliki ciri khas daripada kebiasaan itu. Hal demikian itu terdapat di dalam hadisnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar lebih memahami kita mengenai hal ini, maka di sini saya sedikit mengambil contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya di sana dikatakan di dalam hadis tersebut dikatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika subuh di hari Jumat itu biasanya membaca surah As-Sajdah sama surah Al-Insan. Nah, di sini hadisnya anna Nabi kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ati bi alif lam mim tanzilu fi raq'atil ula wa fi tsaniyati hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di dalam hadis ini kita mengambil pemahaman bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika salat subuh tepatnya di hari Jumat itu kebiasaan beliau, dan ini menjadi sunnah yang beliau bawa, yaitu di rakaat pertamanya beliau biasa membaca surah yang berbunyi Alif Lam Mim Tanzilu, yang mana kita ketahui bahwasannya lafaz ini terdapat dalam Quran surah As-Sajdah. Dengan demikian di rakaat kedua pun beliau mencontohkan bahwasannya beliau biasa membacakan surah Al-Insan, hal ata al-insan. Nah, dalam kaitannya dengan living hadis, saya mengambil contoh di pondok saya dulu, di Pondok Al-Husaini Kota Bima. Di Pondok Al-Husaini itu
saya kira living hadis bisa penerapan dari hadis ini bisa menjadi contoh bagi kajian living hadis pada kesempatan ini, yaitu dalam memahami hadis ini penerapannya di sana bahwasannya setiap subuh di hari Jumat itu para imam yang mengimami sholat jemaah subuh di hari Jumat itu selalu dituntut untuk senantiasa membaca dua surah ini, yaitu surah As-Sajdah sama surah Al-Insan. Nah, guna meraih sesuatu yang bisa dikatakan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dikhawatirkan di belakang itu terdapat orang-orang yang tidak mampu untuk berdiri lama, maka tuntutan untuk memperoleh nilai sunnah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mereka hilangkan. Dalam artian mereka mengambil pemahaman bahwasannya adanya isyarat dari alif lam mim tanzil di sini itu mereka mengambil pemahaman yang penting ayat yang dibaca di rakaat pertama, tepatnya rakaat pertama itu yang penting merupakan bagian daripada surah As-Sajdah, yang artinya tidak harus dibaca semuanya mulai dari awal sampai akhir. Akan tetapi kadang-kadang mereka hanya mengambil sepotong yang mana menyertakan ayat sejadahnya, yang akibatnya mereka akan serentak sujud tilawah berdasarkan panduan dari imam. Kemudian kadangkala pula mereka hanya mengambil akhir daripada surah sejadah tersebut, dan di situ mereka tidak melakukan sujud tilawah. Kemudian begitu juga dengan surah Al-Insan, kadangkala mereka membaca semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian juga terkadang mereka hanya mengambil sebagian daripada surah Al-Insan. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwasannya adanya tuntutan bagi para imam yang ada di pondok pesantren tersebut agar di setiap subuh Jumat senantiasa membacakan dua surah ini sebagai bentuk pengaplikasiannya untuk mengikuti senantiasa berupaya untuk mengikuti sunnah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penerapannya mereka walau tidak membacakan keseluruhan daripada ayat sajadah dan juga surah Al-Insan, mereka tetap mengambil bagian daripada kedua surah tersebut sehingga dibacakan dalam rakaat salatnya. Dan ini menjadi suatu kebiasaan yang masih dijaga erat di pondok pesantren itu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih tetap dijaga. Itu saya kira merupakan bagian dari bentuk pengaplikasian daripada hadis ini, dan itu termasuk daripada living hadis yang masuk ke dalam kajian kita pada kesempatan ini. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan berdasarkan pemahaman dan pencermatan dari saya. Adapun lebih dan kurangnya semata-mata datangnya dari pribadi saya, dan hal demikian menuntut saya untuk selalu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.